Wah, bahaya banget ya. Bagian bawahnya di sini cuma beda ya bahan stainlessnya dengan yang sayangnya nggak ada pengaman kebocoran gas. Walaupun budget ya, harganya cuma 250 ribuan sekitar segitu. Kali ini review kembali dari merek yang sudah terkenal di Indonesia. Punya kompor, dia punya oven, dia punya kompor induksi juga, dan banyak lagi ya. Tapi memang segmennya menengah ke bawah. Merek yang dimaksud adalah Rinnai. Ini kompor satu tungku tipenya RI511A. Kita akan coba unboxing dan review terkait materialnya, mungkin fiturnya dan lain-lain. Coba kita langsung aja unboxing dari produk ini. Dari boxnya seperti ini, dia ada tulisan RI511A-nya ya, kayak plat nomor pejabat ya. RI-nya seperti ini. Ini one burner gas table cooker LPG menggunakan selang regulator yang low pressure, yang tekanannya mungkin rentang 30 embar saja. Produk ini sudah SNI dengan nomor yang tertera di sini. Produk ini dibuat di Indonesia. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Kayak iklan apa ya? Beda lagi ya. Oke, kalau kita buka di sini ya, kalian akan mendapatkan unit utamanya. Tapi sebelum ke situ ada kartu garansi yang harus disimpan. Nah, di sini garansinya kita bisa lihat spare partnya. Jasa spare part itu 1 tahun. Kemudian untuk katup gasnya itu garansi 5 tahun. Dan sunburnernya itu 5 tahun juga. Oke, lumayan lama ya garansinya. Dan ini harus disimpan karena di sini tidak ada registrasi online-nya ya. Jadi harus kita simpan nih. Kalau ada kerusakan nanti kita bawa ke service center ya. Ada buku panduan 1 lembar seperti ini aja, yang nggak perlu terlalu banyak lah ya, atau mungkin tebal gitu ya, karena kan ini ya basic lah, basic produk lah gitu. Tidak ada styrofoam atau apapun itu pengaman, cuma seperti ini aja. Kita angkat aja unit utamanya. Ini dia, ada satu unit utamanya, dan ini ada burnernya ya, tungkunya. Seperti ini looksnya. Ini bahannya stainless ya, cuma beda ya bahan stainlessnya dengan yang di burnernya seperti ini. Ini kayaknya Asus 304 nih stainlessnya, yang material yang lebih tebal dan bagus. Cuma ini stainlessnya yang tipis. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada QC testnya. Bagian bawahnya, wah bahaya banget ya. Bagian bawahnya di sini lumayan tajam. Ini hati-hati banget, lumayan tajam banget. Nanti masuk gasnya dari sini, dan ada pengaturannya ya di bagian sini. Yang bagus ini udah ada bahan-bahan seperti kuningan begitu ya di bagian sininya ya. Jadi warna-warna gold seperti ini. Sayangnya nggak ada pengaman kebocoran gas di sini, ya wajar lah ya. Dan tipenya dia tipe selongsong. Tipe selongsong seperti ini. Nanti gasnya masuk ke situ dan memproses. Ada pemantik di bagian bawahnya. Nah, ini keren nih. Walaupun budget ya, harganya cuma 250 ribuan sekitar segituan, tapi untuk tatakan bawahnya sudah menggunakan karet nih. Dan ini harus tekanannya itu yang low pressure. Di sini ditulis lagi nih, diingatin lagi, jangan sampai kita pasang yang high pressure. Oke, bagian bawah sudah, kemudian bodinya udah, depannya ada knopnya. Ini knopnya plastik ya, tapi plastiknya plastik ABS, bagus, tebel, enggak seperti murahan banget lah gitu ya. Jadi ini standar lah. Terus ada penguncinya, pengaman kalau misalnya ada anak kecil yang asal muter aja nggak bisa, dia nggak bisa diputar. Jadi harus ditekan dulu baru diputar seperti ini ya. Jadi kita atur nanti apinya mau yang api yang kecil, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan kita nantinya. Jadi ada pengaman lah kita sebutnya, mungkin dari anak kecil, biar dia tidak asal muter aja gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian berikutnya. Ini tatakannya. Materialnya sih kokoh juga ya, seperti ini. Plat kokoh seperti ini, dan dia ada gerigi-geriginya di sini. Untuk apa? Untuk nantinya anti slip. Kalau yang kita taruh di sini itu tidak ya goyang-goyang nih, tetap stabil di atas ini. Dan bagusnya dia berbentuk ke bawah begitu. Jadi akan maksimal, akan tetap bagus, menahan dari alat masaknya, baik itu yang lurus rata ya, pantatnya gitu ya. Ada lagi yang lengkung mungkin seperti wajan atau apapun itu. Jadi diperhatikan sampai sedetail itu. Walaupun ya ini kompor budget ya, jelas ya harganya juga murah, menengah ke bawah, atau mungkin ini bisa jadi kompor tambahan kita pakai atau kalian pakai untuk di kos-kosan begitu. Nah, ini masangnya tinggal ditaruh aja. Di sini ada penguncinya biar tetap stabil. Jadi ada lubang di sini. Udah taruh seperti ini aja.
Ini udah mengunci ya. Nah, ini ada cup burnernya. Nah, ini dia. Menarik banget. Di sini cup burnernya menggunakan kuningan seperti ini ya. Materialnya bukan, ya biasanya banyak yang menggunakan titanium gitu, atau mungkin ya bahan-bahan seramik atau apapun itu. Ini menggunakan ya kuningan begini, yang memang karakternya bagus kuningan itu ya. Di api itu cepat panas dan cepat dingin nantinya. Jangan dibandingkan dengan beberapa merek yang levelnya di atas, yang pernah saya review juga di channel saya bahas juga, yaitu beberapa merek yang memakai sabaf burner ya. Itu jangan dibandingkan, karena ini kan ya wajar lah, harganya juga budget banget. Menariknya ada ini ya, ada untuk api lilinnya gitu. Jadi bukan hanya api yang utamanya aja di sebelah sini seperti biasanya kompor pada umumnya, kompor budget ya pada umumnya. Ini ada api yang di tengah juga nih, api lilinnya. Jadi mungkin coba kita nanti tes aja dia menyala atau enggak, pilih yang tengah aja tanpa yang samping. Apa nih bagusnya? Bagusnya kalau nanti kalian masak, pemanasannya akan merata. Nggak cuma panas di sebelah sampingnya aja dari wajannya kalian, tapi juga yang tengahnya pun akan panas juga, mendapatkan panas yang sama juga. Akhirnya nanti matangnya pun lebih maksimal. Kita coba lihat aja nanti seperti apa penampakan dari apinya ini. Tinggal kita pasang aja untuk burnernya ini ke sini. Ini yang tengah, dan ini yang utamanya. Nah, bahkan di yang utamanya pun dia ada, tengah-tengahnya ini ada lubang-lubangnya ya untuk nantinya api. Cuma memang ya kalian harus sering bersihkan. Ini harus sering dilepas, dicuci, ya lubang-lubangnya dibersihkan juga gitu ya. Karena beberapa yang terjadi, orang tuh males untuk membersihkannya, akhirnya apinya gak maksimal. Apinya kecil kadang, atau mungkin suka ada suara-suara blep-blep begitu ya. Itu biasanya karena jarang dibersihkan. Jadi kita harus rutin untuk membersihkannya. Oke, kita langsung pasang aja. Kita sambungkan ke gas aja nanti. Langsung aja kita cobain untuk apinya seperti apa. Oke, kita pasang dulu nih ke sambungan gasnya. Baru kita kunci ya. 3. Oke. Taruh kemana? Api yang kedua. Oke. Ini api lilin ya. Ini api lilinnya nih. Wah, keren juga ya ada api lilin seperti ini. Yang kedua menyala semuanya. Besar ini 3,8 kW. Karakter apinya lumayan besar dan dia biru juga ya ternyata. Jadi udah oke lah nih kategorinya. Api yang kecil, yang kedua, dan yang api lilin. Ya cuma ini ya emang fingerprint banget ya, nantinya akan cepat kotor nih, harus sering dibersihkan. Nggak tahu lama-kelamaan akan menguning atau enggak nih warna seperti ini. Nah ini kalau misal goyang begini nggak stabil, bisa diatur ya di bagian kakinya. Kakinya tinggal kita putar aja. Nah ini sekarang sudah stabil. Oke, setelah kita review dan kita cobain tadi untuk apinya seperti apa, dan dapat kita simpulkan ini bisa menjadi solusi ya buat kalian yang pengen cari kompor budget gitu. Mungkin di bawah ini harganya masih banyak sih yang harganya mungkin 100 ribuan, 150 ribu gitu ya. Ya ini lebih naik sedikit 250 ribuan, tapi akan kalian dapatkan dengan fitur yang sudah mumpuni, maksimal lah untuk harga dengan budget seperti itu. Karena tadi ya yang pertama, burnernya udah kuningan, kemudian tungkunya juga udah anti slip seperti ini, garansinya juga 5 tahun, di bawahnya ada karetnya juga biar lebih stabil, kemudian ini knobnya juga ada penguncinya, nggak akan bisa diputar kalau nggak ditekan, jadi aman dari anak-anak. Pengaturan apinya ada api yang lilin, yang kecil tuh bagus banget ya untuk harga yang segini. Nah, saya rasa belum banyak ya, mungkin saya sendiri sih baru menemukan satu tipe ini aja. Brand-brand lain rata-rata apinya api yang biasa saja. Mungkin di bawahnya banyak gitu ya, harga yang lebih murah dari ini. Tapi kalian mendapatkan produk yang lebih proper lah, mendekati kompor-kompor yang harganya mungkin sejutaan, 2 jutaan. Minusnya bahannya ini nggak terlalu tebel ya, kurang tahu nanti durability-nya, harus kita review lagi setelah pemakaian mungkin 2-3 tahun ke depan. Kalau fitur keamanannya nggak ada pengaman kebocoran gas, ya wajar sih ya, harganya kan kompetitif juga. Sama paling bagian bawahnya hati-hati ya, itu
tajam banget, jadi harus ya kita extra hati-hati ketika mengangkat atau apapun itu memindahkan. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Semoga bisa membantu kalian memberikan gambaran atau informasi ketika nanti akan beli produk ini, apa aja kelebihannya, kekurangannya, kemudian performanya, apinya seperti apa tadi udah kita lihat. Jadi ya semoga bermanfaat. Silahkan share ke rekannya yang sedang cari kompor juga. Bisa jadi ini salah satu rekomendasi buat di kos-kosan mungkin, atau bisa juga sebagai kompor tambahan dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. See you.